Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana Nabila Imamatul Bairo, NIM 226121072, kelas PPI 6C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS matkul metodologi studi Islam. Yang nomor 1, apakah perbedaan antara pendekatan budaya, antropologis, dan sosiologis dalam MSI dan bagaimana implementasi ketiga pendekatan tersebut dan beserta contohnya. Yang pertama, pendekatan budaya. Fokus pada bagaimana budaya mempengaruhi praktek dan pemahaman Islam. Misalnya studi tentang bagaimana tradisi lokal mempengaruhi perayaan Idul Fitri di berbagai daerah. Yang kedua, pendekatan antropologis, yaitu meneliti Islam dari sudut pandang masyarakat dan interaksi sosial. Misalnya penelitian tentang ritual keagamaan di komunitas tertentu dan bagaimana hal itu membentuk identitas mereka. Yang ketiga, sosiologis, yaitu menganalisis struktur sosial dan hubungan dalam masyarakat Muslim. Misalnya studi tentang peran perempuan dalam organisasi keagamaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang soal nomor 2, secara umum umat Islam dalam memahami ajaran agamanya ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa hal tersebut bisa terjadi, padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, kelompok moderat. Karakteristik ini, kelompok ini cenderung mengambil pendekatan seimbang dalam memahami ajaran Islam. Mereka menghargai tradisi dan nilai Islam, tetapi juga terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Contohnya, organisasi yang mendukung pendidikan, toleransi agama, dan dialog lintas budaya. Mereka sering terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang kedua, kelompok puritan. Karakteristiknya, kelompok ini berpegang teguh pada interpretasi teks-teks agama secara literal. Mereka cenderung menolak inovasi dan perubahan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang asli. Contohnya, kelompok yang menolak penggunaan teknologi modern dalam ibadah atau yang menekankan pentingnya mengikuti praktek-praktek tradisional secara ketat. Yang ketiga, liberal. Karakteristik kelompok ini berusaha menafsirkan ajaran Islam dengan cara yang lebih kontekstual dan progresif. Mereka sering mendukung hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan berpendapat. Contohnya, organisasi yang memperjuangkan hak perempuan dalam konteks Islam atau yang mendukung pemikiran kritis terhadap teks agama. Lalu mengapa perbedaan tersebut ini terjadi? Perbedaan ini muncul karena latar belakang sosial dan pendidikan. Pengalaman hidup dan pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman. Yang kedua, konteks budaya. Budaya lokal dapat membentuk cara pandang terhadap agama. Pengaruh sejarah. Peristiwa sejarah dapat mempengaruhi sikap terhadap ajaran Islam. Memahami perbedaan ini justru membantu kita menghargai keragaman dalam pemahaman Islam dan mendorong dialog yang saling menghormati. Soal nomor 3, bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam dan bagaimana Anda membangun dialog konstruktif dengan para tokoh agama dari berbagai ormas Islam yang memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama, mendengarkan dengan empati. Bagi kita penting untuk mendengarkan pandangan orang lain dengan hati terbuka. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka, meskipun kita mungkin tidak setuju. Yang kedua, mencari kesamaan. Fokus pada nilai-nilai yang sama dalam ajaran Islam, seperti keadilan dan kasih sayang. Menekankan kesamaan ini dapat membangun jembatan untuk memahami perbedaan. Yang ketiga, dialog terbuka. Mengadakan forum atau diskusi yang melibatkan tokoh agama dari berbagai organisasi Islam ormas. Dalam forum ini, setiap orang diberi kesempatan untuk berbagai pandangan dan bertanya. Yang keempat, pendekatan ilmiah. Menggunakan pendekatan ilmiah untuk menganalisis perbedaan pendapat, merujuk pada Al-Quran dan Hadis, serta konteks sejarahnya yang dapat membantu semua pihak memahami hubungan interpretasi. Yang kelima, membangun hubungan baik. Menjalin hubungan positif dengan tokoh agama dan komunitas dapat memperkuat ikatan dan menciptakan suasana saling percaya. Yang keenam, menghargai perbedaan. Menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Menghargai hak orang lain untuk memiliki pandangan berbeda dapat membantu menciptakan dialog yang konstruktif. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan dialog yang saling menghormati dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kelompok Islam. Mungkin segitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.